Amin ya Tuhan. Sukses untuk kalian semua. Baik, apa yang mendorong saya untuk pembuatan pengembangan jurnal ilmiah khususnya di Fakultas Hukum UNS ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang mendorong saya untuk terus ya mengembangkan jurnal di Fakultas Hukum tentunya ya, dan juga UNS pada umumnya. Yang pertama tentu sebuah jurnal ini menjadi wadah ya bagi diseminasi hasil riset ya setiap insan dari insan dikti ya. Jadi ini adalah diseminasi, wadah diseminasi ya tepatnya bagi dosen dan mahasiswa tentunya ya, baik S1, S2 dan S3. Nah, kemudian lebih dari itu tidak sekedar untuk wadah publikasi atau diseminasi hasil riset, tetapi lebih juga kepada yang utama itu adalah pada syarat ya, syarat bagi pencapaian gelar guru besar ya, terutama ini sebagai syarat khusus ya bagi seseorang dosen yang ingin mendapat gelar profesor atau guru besar. Berikutnya yang ketiga ya, kebetulan di UNS sendiri dan tentu di Fakultas Hukum, seorang mahasiswa baik program S1, S2, MKN dan S3 ya, ketika mereka akan melaksanakan ujian ya, ujian akhir terutama ujian akhir, mereka harus sudah punya publikasi ya, baik publikasi di jurnal terindeks Sinta maupun jurnal terindeks Scopus, terutama di S3 harus memiliki publikasi di jurnal terindeks Scopus mahasiswa S3 kami ya di Fakultas Hukum UNS ini. Nah, oleh karena itu sebagai wadah juga, dan alhamdulillah Fakultas Hukum UNS ini mengelola hampir 10 jurnal ya, hampir lebih dari 10 jurnal, dan kita bersyukur ya bahwa Fakultas Hukum UNS memiliki satu jurnal hukum bereputasi terindeks Scopus. Alhamdulillah ya, ini jurnal Bestur, kebetulan chief editornya saya sendiri. Sangat penting ya, jadi bagi seorang author atau penulis ya bisa masuk, bisa dipublish tulisannya dalam jurnal terindeks bereputasi, katakanlah Scopus atau juga WOS ya, ada banyak pengindeks internasional bereputasi ya, Thomson Reuters ya, Weslow. Nah, ini akan sangat memberikan efek positif ya, dan tentu ini terkait dengan banyak hal. Yang pertama tentu kebutuhan akreditasi baik nasional dan internasional ini sangat signifikan sekali ya. Jadi seberapa banyak ya tulisan-tulisan para dosen dan mahasiswa dari afiliasi UNS, khususnya Fakultas Hukum UNS disitasi. Ini akan memberikan dampak positif bagi akreditasi nasional, akreditasi internasional, dan juga pemeringkatan. Nah, sehingga kita mendorong ya, dan kita juga tentu memberikan pendanaan untuk hal ini ya. Kita sangat support ya. Ini sangat penting. Tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan syarat khusus guru besar. Nah, maka kita tentu memberikan support yang luar biasa pada baik dosen maupun mahasiswa ya, untuk dapat bisa menulis di jurnal terindeks bereputasi. Kemudian juga untuk syarat lulusnya mahasiswa ya, menyelesaikan studinya di berbagai jenjang baik S1, S2, MKN dan S3 itu harus sudah publish di
jurnal ya. Nah, terlebih mahasiswa S3 harus publish di jurnal terindeks Scopus, sehingga kalau belum publish tidak bisa lulus ya. Jadi ini sangat penting sekali, dan terutama untuk pemeringkatan. Dan kami bersyukur untuk Fakultas Hukum UNS. Jadi alhamdulillah baru saja sudah di publish ya untuk pemeringkatan sekolah hukum atau fakultas hukum ya, berdasarkan THE ya. Fakultas Hukum UNS ini masuk ranking 4 besar untuk sekolah hukum atau fakultas hukum terbaik di Indonesia, masuk 500 besar ya, bersama dengan Fakultas Hukum UNER dan Gajah Mada. Kendalanya adalah yang pertama, penguasaan bahasa Inggris masih kita akui itu, walaupun kita juga sudah melakukan berbagai terobosan ya. Kemudian pemahaman update teori ya, dan juga tentunya ini prasyarat yang ketat ya, dari publikasi terindeks Scopus ya, terutama pada jurnal-jurnal Q1, Q1. Jadi jurnal terindeks Scopus itu mulai Q4, Q3, Q2, Q1. Namun demikian kami tentu tidak boleh pesimis ya. Kita tentu harus optimis karena jujur ya, intake kita juga bagus-bagus, sehingga kita juga punya strategi ya untuk melakukan terobosan bagaimana supaya mahasiswa dan tentunya dosen ya bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Beberapa hal yang kami lakukan tentu yang pertama, kami lakukan perencanaan ya untuk melakukan workshop seperti ini ya. Workshop ini setiap semester ya. Kemudian di berbagai jenjang, jadi setiap prodi, jadi Kaprodi ini memberikan ruang untuk para mahasiswa itu melakukan semacam klinik jurnal ya. Jadi ada mulai program S1, S2, MKN dan S3. Ini ada workshop penulisan jurnal bereputasi. Banyak sekali manfaatnya ya. Jadi sebuah jurnal yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi, dan khususnya kami di Fakultas Hukum, manfaatnya banyak sekali. Tadi sebagai wadah ya bagi luaran setiap riset dan juga pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi, baik untuk dosen dan juga untuk mahasiswa. Jadi ini sebagai wadah. Kemudian juga merupakan satu bentuk ya reputasi ya, kita bisa menyampaikan seperti itu sebagai bentuk reputasi baik nasional dan juga internasional. Kita ketahui bahwa Kemendikbudristek ya memiliki pemeringkatan Sinta, mulai Sinta 6 sampai Sinta 1 ya. Jadi Scopus ini ekivalen dengan Sinta 1. Baik tadi reputasi nasional maupun reputasi internasional. Jika prodi atau fakultas itu memiliki jurnal atau mengelola jurnal yang sudah terindeks Scopus, maka itu adalah bagian dari reputasi internasional ya, diakui di tingkat internasional. Maka masing-masing perguruan tinggi akan berjuang untuk meraih ya jurnal terindeks Scopus pengelolanya. Nah, kemudian manfaat yang lainnya tentu ini menjadi referensi ya, menjadi referensi bagi tidak hanya mahasiswa dan dosen yang ada di dalam, bahkan tentu yang ada di luar UNS dan juga di tingkat internasional ya. Harapan kami seperti itu, sehingga sitasi dari teman-teman dosen dan mahasiswa ini semakin tinggi. Nah, apa efeknya? Maka ini akan signifikan terhadap pemeringkatan dari Fakultas Hukum. Semakin banyak disitasi, semakin tinggi pemeringkatannya.
sangat beragam ya, sangat banyak cara yang kita lakukan agar para dosen dan mahasiswa bisa menulis di jurnal terindeks Scopus. Ya. Tentu yang pertama kita melakukan pendampingan, ya, pendampingan bagi dosen dan mahasiswa ya yang akan menulis di jurnal terindeks Scopus. UNS sendiri juga melakukan pendampingan, ada klinik jurnal ya di UNS sendiri. Di Fakultas Hukum kita juga menyediakan klinik jurnal juga ya, dan kita lakukan secara reguler ya. Jadi ini ada desain ya yang dimasukkan dalam kurikulum di mana di mata kuliah metodologi penelitian hukum ya, selain mahasiswa diberi teori ya, mereka juga praktek dan juga khusus ada satu dua pertemuan khusus membahas jurnal bereputasi terindeks Scopus. Jadi di sini mahasiswa itu dibekali ilmu ya, bagaimana supaya mereka bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Ini berarti kan embedded dengan mata kuliah ya, terintegrasi kita dalam kurikulum ya. Kemudian juga kita tadi desain per semester ada kegiatan ya untuk khusus workshop penulisan jurnal bereputasi ya, baik dari dalam dalam negeri para pembicaranya maupun luar negeri, dan juga kita mengajak para mahasiswa dan dosen ini ke luar negeri ya untuk ini melakukan joint publication ya, joint research. Ini adalah bentuk-bentuk upaya kita untuk supaya mahasiswa dan dosen bisa tembus jurnal terindeks Scopus. Klinik jurnal berupa pendampingan dan workshop pengembangan jurnal internasional bereputasi ini terus kita lakukan ya. Jadi harapan kami ke depan itu jurnal kami semua terindeks Scopus ya. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah memiliki satu jurnal terindeks Scopus ya, yaitu Bestur. Kemudian harapan kami nanti Justisia akan mengikuti. Ini sudah Sinta 2, dan juga jurnal-jurnal yang lainnya yang masih berindeks Sinta ya. Ini kita harapkan bisa di bawah Sinta 2 bisa ke Sinta 2 dan seterusnya nanti bisa terindeks Scopus. Jadi tahun 2022 ini Fakultas Hukum UNS berfokus dengan menata semua jurnal supaya bisa masuk DOAJ. Nah, harapan kami itu target kita tahun 2022 ini masuk DOAJ semua ya, dan tentu terakreditasi ya. Kemudian Bestur yang sudah Scopus ini akan meraih Web of Science. Kemudian Justisia ini akan fokus ke Scopus tahun ini ya. Tentu harapan kita tahun depan bisa Web of Science. Kemudian target ke depan harapan kami tentu selain bisa DOAJ ya, kemudian yang Scopus ke WOS, yang Sinta 2 ke Scopus, yang masih di bawah Sinta 2 naik ke Sinta 2 semua. Nah, itu harapan kami seperti itu. Oke, salah satu faktor penting yang bisa mendorong satu jurnal hukum itu sukses dan berhasil yaitu faktor komitmen kepemimpinan. Nah, faktor komitmen inilah yang bisa kita lihat dari Prof. Ayu selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, sehingga bisa mendorong berkembangnya jurnal-jurnal hukum di bawah naungan Fakultas Hukum UNS. Nah, perkembangan ini pun sebenarnya bisa terlihat secara kasat mata. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena Prof. Ayu seringkali terlihat turun gunung untuk mempromosikan jurnal-jurnal hukumnya. Bahkan mengundang para penulis-penulis untuk mengirimkan artikel berkualitas di jurnal-jurnalnya. Jadi, salah satu kesuksesan itu terbukti misalnya dari jurnal Bestur yang sudah terindeks global, yaitu di Scopus. Nah, di tengah kesibukannya Prof. Ayu, ini satu hal lagi yang menurut saya sangat positif, beliau masih bisa aktif dalam Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Di tengah kesibukannya,
beliau masih mau kemudian sharing dan mempromosikan kepada para pengelola jurnal hukum lainnya ataupun kepada para dosen. Dan satu hal lain yang tidak kalah penting kalau saya berdiskusi dengan para pengelola jurnal hukum di UNS, ini para pengelola jurnal hukumnya merasa diberikan kepercayaan atau trust yang sangat besar bagaimana mengelola dan memajukan jurnalnya. Jadi dukungan ini bukan cuma secara moral atau moral, tapi juga material dan bahkan kebijakannya yang bisa mendukung jurnal itu untuk maju. Dan satu hal yang juga perlu menjadi teladan misalnya bagi pimpinan baik itu di universitas, lembaga ataupun kementerian, ya, bahwa Prof. Ayu juga seorang yang mampu menghasilkan karya-karya tulis ilmiah dan terbit di jurnal internasional. Jadi ini bukan cuma sekedar teori, Prof. Ayu juga memberikan contoh dan teladan sehingga mampu menerjemahkan teoritis menjadi nilai-nilai yang empiris dalam pengelolaan jurnal. Jadi saya sendiri secara pribadi dan atas nama pengelola jurnal Constitutional Review dari Mahkamah Konstitusi itu mengucapkan sukses dan selamat untuk Prof. Ayu dan juga para pengelola jurnal hukum. Salam original.